Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam fikih puasa ya. Kemarin sudah bahas apa aja? Yang pertama kita bahas tentang apa? Hukum-hukum puasa. Setelah itu apa? Syarat sahnya puasa sama syarat wajibnya puasa. Rukun puasa sudah ya. Nah, rukun puasa ada berapa? Dua apa aja? Niat. Yang kedua? Menghindari segala sesuatu yang membatalkan. Syarat sahnya puasa ada berapa? 4 apa aja? Syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama, tidak dalam keadaan safar. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan, Kak Minah pengen bahas tentang sunnah-sunnahnya puasa ya, sunnah-sunnahnya puasa bulan Ramadan, perkara-perkara yang harusnya kita perhatikan untuk menambahkan nilai dari puasa kita, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, as-salah ila salah wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sesungguhnya antara sholat satu dengan sholat yang lain, Jumat satu dengan Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat di antara waktu-waktu tersebut selama kita tidak melakukan perkara yang diharamkan, selama kita menghindari dosa-dosa besar. Jadi selama kita menghindari dosa-dosa besar, ini digugurkan dosa-dosa kecil yang berseliweran di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam amal perbuatan kita, ini diampuni sama Allah Ta'ala. Dosa-dosa kecil ini kayak apa? Ya kayak wiritan, kalian ngantuk, ngaji ngantuk, ya baca Quran ngantuk. Dosa apa enggak sih sebenarnya itu? Dosa apa enggak? Dosa kecil ya. Kenapa? Itu menandakan kalau apa? Menandakan bahwasanya hati kita, hubungan kita sama Al-Qur'an, hubungan kita sama segala sesuatu yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat jauh sekali. Makanya para sahabatnya Rasulullah SAW itu sampai dipuji sama Allah Ta'ala. Mereka itu ya, para sahabatnya Nabi, ngantuknya itu di medan perang. Bayangkan, kalian di medan perang iso ndak ngantuk? Ndak usah di medan perang, mau nyebrang jalan, bisa ngantuk nyebrang jalan? Sana jangan-jangan ada truk, di sana jangan-jangan ada bis, jangan-jangan ada becak, nanti saya bisa ngantuk waktu itu. Mau nyebrang mau ngantuk, bisa apa ndak? Ndak bisa. Kenapa? Kenapa kok ndak bisa kita ngantuk? Karena bahayanya ada di depan mata, ya ndak? Karena ketegangannya ada di depan mata, nggak bisa ngantuk kita. Karena kita yang menjadi ukuran hati kita adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang ada di sekitaran kita. Tapi para sahabatnya Nabi, ini pedang sudah dihunuskan, musuh sudah di depan mata ya, musuh yang sewaktu-waktu bakalan bisa nebas lehernya mereka, bisa nusuk jantungnya mereka, bisa ngoyak perutnya mereka, ada di depan mata, ngantuk. Bayangkan, ini sahabatnya Nabi. Kenapa? Karena imannya hakul yakin ya. Karena imannya itu yang nggak kelihatan itu terasa nyata bagi mereka.
Malaikat itu terasa nyata bagi mereka, surga neraka itu terasa nyata bagi mereka, azab neraka itu terasa nyata bagi mereka, sehingga mereka lebih takut tentang perkara-perkara tersebut ketimbang apa yang terlihat. Ya, kalau kita kan ngantuknya di mana? Ngaji ngantuk, wiritan ngantuk, sholat ngope bolak-balik, iya enggak? Itu kita, ya. Kenapa? Karena itu tadi kita belum bisa merasakan iman-iman seperti mereka, belum bisa merasakan iman-iman seperti mereka. Tapi kalau misalkan kita bisa optimal antara satu sholat dengan sholat yang lain, bukan cuman menjadi sesuatu yang biasa saja, sholat subuh ya subuhan, duhur ya duhuran, asar ya, enggak cuman seperti itu, tapi kita usahakan untuk yang terbaik di dalamnya, wudunya diperbaiki, mukenanya nyari yang bagus-bagus, maksudnya ndak kotor-kotor banget. Habis itu kita ketika mau sholat, makanya ketika mau sholat kita baca doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin, ya Allah berikan kepada saya perkara-perkara terbaik yang Engkau berikan kepada hamba-hamba pilihanmu. Apa itu? Apa yang kita minta ketika mau sholat itu? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Apa yang dimaksud di situ? Yang kalian minta apa? Hah? Daru. Bendina mau coba padahal. Mau sholat baca padahal. Ya kan? Apa? Yang kita minta apa itu? Allahumma atini. Ya Allah berikan kepadaku afdhala ma tu'ti, perkara paling afdol yang Engkau berikan ibadakas sholihin, kepada hamba-hamba sholihmu. Apa itu? Khusyuk di dalam sholat. Kita nyari khusyuk, ya. Jadi sebelum sholat itu kita minta, ya Allah kasih saya khusyuk di dalam sholat saya. Fahamkan saya maknanya takbiratul ihram. Fahamkan saya maknanya sholat. Fahamkan maknanya kenapa saya harus ruku, kenapa saya harus sujud, kenapa saya baca tahiyat akhir, kenapa saya melakukan itu semuanya. Fahamkan saya ya Allah. Nah, iya kan? Seperti itu kan? Setelah itu ketika imam ngomong sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah istawaina lillahi ta'in, kami siap dengan barisan yang rapi ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya kita hadirkan. Enggak cuman sesuatu yang lewatnya apa moco kuwi, koncone moco kabeh. Kenapa kok lurus ya? Memang kayaknya sholat harusnya kayak gini. Tidak cuma seperti itu saja. Mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Kita tahu persis sholat kita tidak sempurna, wudhu kita tidak sempurna, masih banyak cacat-cacatnya di situ, masih banyak kesalahan-kesalahannya di situ, masih banyak penyelewengan-penyelewengannya di situ. Maka tolong diampuni. Dan Allah Ta'ala menjanjikan antara satu sholatmu dengan sholat yang lain itu gugurkan yang diantaranya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, tahu tidak kalian, misalkan ada satu orang, misalkan ada satu pintu itu ngucur sama air, misalkan ada pintu, ada gerojokannya di situ. Kalian ngelewati gerojokan itu sehari 5 kali. Kira-kira kayak gimana orangnya? Katanya para sahabat, yo bersih luar biasa ya Rasul. Misalkan ada orang sehari mandi 5 kali. Kalian sehari mandi berapa kali? 2 apa 1? Oh, Fatum 1. Ada yang mandi sekali, ada yang mandi 2 kali. Misalkan ada orang mandi sehari 5 kali, kira-kira gimana? Bersih ya kan? Bolote ini hampir nggak ada kayaknya. Ya, belum sempat belean sudah hilang, belum sempat upilnya keluar sudah dibersihkan, ya kan? Belum sempat kotor-kotor sudah hilang. Ini ibaratnya katanya Rasulullah kayak gitu loh. Orang kalau sholat 5 kali, setiap kali sholat itu gugurkan dosa-dosa yang dia lakukan di antara 2 waktu tersebut. Bersih luar biasa orang tersebut. Tapi kayak gitu masih ada, istilahnya noda-noda kecil-kecil itu mesti tetap ada. Kayak kalian nyapu kamar, ya. Ada satu anak nyapu kamar, disapu kamar. Habis itu ada lagi yang nyapu, debunya masih ada apa enggak? Nggak ada debu. Kayak gitu loh kita itu, ya. Kita itu sudah bersihkan, tapi debu-debu yang mungkin nyelempet yang enggak kelihatan, ujub riya yang ada di dalam hati kita, ya, yang dikatakan sama Rasulullah itu kecilnya, istilahnya pelannya itu kayak suara kaki langkahnya semut. Ada yang bisa dengerin suara langkah kakinya semut? Ada?
Nggak ada ya kan, saking kecilnya. Lah kita nyari dosa-dosa kecil itu biar bersih-bersih terus. Antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang ada di antaranya selama kita menghindari perkara-perkara dosa besar. Apa dosa besar itu? Uququl walidain, itu dosa besar. Durhaka sama orang tua itu dosa besar. Dan durhaka ini yang dohir maupun yang batin ini harus kita hindari. Yang dohir itu kayak gimana? Yang nampak, nyente-nyente sama orang tuanya, berani sama orang tuanya, tidak nurut sama orang tuanya, itu adalah durhaka yang nampak. Yang tidak nampak juga harus kita hindari. Yang tidak nampak ini kayak gimana? Istilahnya ndak durhaka terang-terangan tapi nyimpen di dalam hati. Ibu panggah aku ae sing dikongkon. Panggah aku aja yang disuruh nyapu. Panggah aku aja yang disuruh isah-isah. Atau kalau kalian lagi ngeledak-ngeledak di kamar, tahu-tahu kedengeran suara klutuk. Mamahnya kalian, ibunya kalian lagi cuci piring. Mamah lagi cuci piring, edok-edok turu ae lah. Ini namanya durhaka, tapi mastur atau istilahnya yang tertutupi, seakan-akan kita jadi anak yang berbakti. Ini dosa besar yang kecil. Jadi besarnya ataupun kecilnya kedurhakaan kepada orang tua itu sesuatu yang masuknya di sisi Allah Ta'ala itu termasuk di dalam kategori dosa besar. Makanya yang dohir kita hindari, yang batin juga dibersihkan. Hubungan sama orang tua, hubungan sama ayah, hubungan sama ibu, ini harus legowo kita. Walaupun misalkan tidak semua, karena setiap orang punya background beda-beda. Kalian belajar di pondok sama pemahamannya orang tua kadang-kadang ada yang tidak sama. Maka kita sebagai seorang anak, sebagai penghormatan kita kepada orang tua, kalaupun kita mau meluruskan, harus meluruskan dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Bapaknya ngerokok misalkan, ada yang orang tuanya ngerokok, nah abahnya ngerokok misalkan, nah kelepus, kalian datang, ya ngerokok haram loh ya, ngerokok itu haram, tak sita. Bener apa enggak kayak gini? Gak bener ya. Kalaupun misalkan kita mau ngingetin dengan cara yang pelan, ngingetin dengan cara yang baik, ya aku ki sayang loh sama ayah. Nah, aku ini sayang loh sama ayah. Mbok jangan ngerokok. Katanya dokter itu, orang kalau ngerokok satu kali ngerokok gini, satu batang itu ya, itu umurnya dipotong 4 hari katanya dokter loh ya. 4 jam apa 4 hari gitu istilahnya, seperti itu ya. Apa nggak sayang sama aku? Nah, seperti itu. Jadi pakai komunikasi yang baik biar kita tetap berada di dalam koridor anak yang berbakti kepada orang tua. Karena ridhonya Allah ada di dalam ridhonya orang tua, marahnya Allah juga ada di dalam marahnya orang tua kita. Nah, kita kembali ke dalam pembahasan kita di dalam fikihnya puasa. Sudah bahas tentang syarat sahnya, syarat wajibnya, juga rukun-rukunnya puasa. Yang membatalkan mungkin insya Allah kalian juga sudah pernah membahas tentang itu. Nah, ini Kaminah pengen bahas tentang sunnah-sunnahnya puasa ya, terkhusus puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Sunnahnya puasa yang pertama adalah mempercepat ya, bercepat-cepat di dalam berbuka ketika sudah yakin terbenamnya matahari. Jadi cepat-cepat berbuka kalau sudah yakin matahari itu terbenam. Jadi kalau sudah yakin, oh azan maghribnya sudah kedengeran, atau dilihat oh jamnya memang sudah jamnya untuk berbuka, maka cepat-cepat dibatalkan ya, cepat-cepat dibatalkan, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi buka ini dicepatkan. Bi khilafi ma idza syakka fa yajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat wa yuakhiral fitr. Beda ceritanya kalau misalkan dia masih ragu-ragu tentang azan maghrib tersebut atau ragu-ragu dengan masuknya waktu maghrib, maka wajib hukumnya untuk berhati-hati, untuk istilahnya dimundurkan sedikit.
dimundurkan sedikit. Kayak misalkan kalian lagi perjalanan, ya, kalian perjalanan naik mobil, apa naik bis, apa naik kereta, beda daerahnya. Kita biasa buka di Tulungagung, misalkan jam setengah 6 tet sudah buka di Tulungagung. Nah, kalian di perjalanan, oh ini kira-kira sama apa ndak ya bukone Tulungagung sama Jawa Tengah misalkan sama apa ndak ya? Oh ndak sama, beda berapa? Duluan mana? Nah, ini gimana? Kalau kita masih ragu-ragu seperti itu, jangan berbuka sampai yakin kalau memang sudah masuk waktu maghrib. Kalau sudah yakin, jadi di sini kuncinya bukan bercepat-cepatnya, bukan. Tapi kuncinya di yakinnya kita ketika azan itu sudah berkumandang. Jadi yakinnya kita dengan masuknya waktu maghrib, di situ kuncinya kita bercepat-cepat untuk berbuka. Lek belum yakin, jangan cepat-cepat. Nah, kalau belum yakin, jangan cepat-cepat. Halah, koyoke uwis. Halah, kayaknya sudah azan. Akhirnya ambil kurma buka. Nah, dan yang dimaksud dengan berbuka itu bukan makan malam loh ya. Berbuka sama makan malam itu beda. Makan malam itu kalian yo makan nawa itu, ada nasinya, lauknya, nah, itu namanya makan. Yang namanya berbuka itu apa? Berbuka itu yo membatalkan, walaupun cuman dengan seteguk air, walaupun cuman dengan sebiji korma, yang penting batal dulu. Nah, yang penting batal dulu. Ini sunnah yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ditunda-tunda. Aku kuat toh sampai isya. Aku kuat toh sampai jam 10 malam. Nah, ini puasa ini bukan masalah kuat tidak kuatnya, ya kan? Puasa ini masalahnya apa? Taat atau tidak taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diadukan sama orang-orang, ini ada orang puasa tengah hari pingsan. Tengah hari pingsan. Ditanya sama Nabi, kenapa? Kamu kok sampai pingsan ini kenapa? Katanya sahabat tersebut, ya Rasul, saya pengen ngikutin jenengan ya Rasul. Saya pernah melihat Anda ini puasa selama 2 hari bahkan 3 hari berturut-turut tanpa berbuka sama sekali. Ini yang dikatakan Rasulullah itu punya kelebihan namanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa 2 hari berturut-turut tidak pakai buka. Nah, katanya Rasulullah itu cuman bisa dilakukan oleh saya, kalian tidak boleh. Innama at'amani rabbi wa yasqini. Kalau saya, yang ngasih saya makan, yang ngasih saya minum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah kuat untuk melakukan yang semacam itu. Lah sahabat tersebut ya siangnya puasa, kerjanya petani lagi. Nah, kerja tani, habis itu maghrib ndak buka, langsung terawih, besoknya lanjut puasa. Ndak pakai sahur, besoknya lanjut puasa. Dia semaput. Ya enggak? Pingsan dia karena tidak kuat untuk melaksanakan puasa yang semacam itu. Nah, jadi bercepat-cepat, takjilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Jadi kuncinya bukan di cepet-cepetnya ya, tapi di yakinnya kalau waktu maghrib itu sudah masuk. Lalu yang kedua as-suhur, walau bijur'ati ma, sahur. Nah, makan sahur. Walau bijur'ati ma, walaupun cuman seteguk air. Wa yadkhulu waktu suhur min muntasifil lail. Dan sahur itu ya, kalian sahur itu ya, itu kalian dihukumi kena kesunahan untuk melakukan sahur kalau makan ataupun minum mulai dari pertengahan malam. Pertengahan malam, tahu pertengahan malam. Jadi misalkan malam itu dibagi jadi 2. Malam dimulai dari jam 6 misalkan. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Misalkan jam 4 subuhnya. Berarti pertengahan malam itu seberapa? 7, 8, 9, 10, 11. Di atas jam 11 kalian makan apapun atau minum apapun, kalau besoknya berpuasa ya, kalau besoknya puasa, mau itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, dapat pahalanya orang makan sahur. Diniatkan ataupun tidak diniatkan. Kalian niat, oh ini saya makan sahur, oh ini saya minum sahur, nah, misalkan kayak gitu. Ataupun enggak, pokoknya di atas jam 11 kok kalian makan, kok kalian minum, itu dapat pahalanya sahur.
Katanya Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau besoknya puasa, kalian makan di atas jam 11 malam, niat ataupun tidak niat, dapat pahalanya sahur. Dapat pahalanya orang melaksanakan sahur. Setelah itu yang ketiga, takhirus suhur bihaitsu la yafhushut takhir. Mengakhirkan waktu sahur. Nah, ini mulainya dari jam 11. Tapi paling afdolnya kapan? Paling afdolnya diakhirkan sampai sekiranya antara masuknya waktu subuh sama akhir sesuatu yang masuk ke dalam perut kita itu berjarak bacaan Al-Quran yang mu'tadil, ya, yang panjang-panjang, mulai Al-Baqarah, mulai juz-juz awal itu sekitar 50 ayat. Dihitung sama para sahabat sekitar 15 menit. Ya. Sekitar 15 menit. Jadi disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Sampai kapan? Sampai sekiranya antara masuknya waktu subuh, ya, bukan dari adzan subuh, bukan ya, dari masuknya waktu subuh sama terakhir sesuatu yang masuk ke dalam perut kita itu berjarak sekitar 15 menit. Berjarak sekitar 15 menit. Jadi kalau sekarang di negara kita atau di daerahnya kita biasanya ditandai sama yang namanya tarhim, ya kan? Tarhim itu kan antara 15 sampai 10 menit sebelum adzan subuh. Maka begitu kedengeran tarhim, ya, begitu kedengeran tarhim, langsung jangan makan, jangan minum. Jangan malah, oh wes tarhim, garek tarhim, ayo bikin mie goreng, ayo bikin nasi goreng, ayo nyeplok telur. Itu telurnya nyampe tengah-tengah adzan, ya, minumnya nyampe tengah-tengah adzan. Gimana ini? Nah, jadi kesunahan itu, ya, kesunahan mengakhirkan sahur itu bukan pas tarhim kita lanjutkan makan, bukan. Tapi begitu kedengeran tarhim kita berhenti makan. Seperti yang dikatakan sama Rasulullah SAW, Rasulullah itu mengingatkan kepada para sahabat, silahkan kalian makan kalau kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Tasahharu idza sami'tum adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Rasulullah muadzannya itu kan dua. Tukang azannya Nabi itu dua orang. Satu Sayyidina Bilal bin Rabah, satunya lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau masuk bulan Ramadan, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum ini, jadi mengingatkan para sahabat itu, kalau kalian dengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, silahkan makan. Tapi kalau kalian dengar azannya Bilal bin Rabah, berarti sudah tidak boleh makan. Nah, dihitung sama para sahabat, antara makan terakhirnya Nabi sama adzannya Bilal bin Rabah yang menunjukkan masuknya waktu subuh itu sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. Bacaan Al-Quran 50 ayat di ayat-ayat yang juz-juz awal, bukan yang terakhir. Lah terakhir kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin, kan? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, nah, pendek-pendek. Nah, kalau awal-awal kan panjang-panjang. Nah, sekitar 50 ayat. Dihitung sama para ulama kita sekitar 15 menit. Nah, jadi akhirkan sahur tapi jangan mepet-mepet sama subuh. Nah, paham? Setelah itu yang ke takhirus suhur. Setelah itu yang keberapa? 4, ya. Yang keempat adalah al-fitru ala rutobin witron. Yang keempat adalah berbuka, ya, membatalkan puasa kita dengan sesuatu kurma yang basah. Rutob itu kurma yang basah. Witron dan ganjil. Ganjilnya itu paling tidak 3, ya. Ganjil itu 3. Lek ndak 3 kurang misalkan 5. Kalau kurang 7. Kalau kurang 9. Kalau kurang 12.
11. Nah, pokoknya ganjil. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Al-fitru ala rutabin witron. Fa yuqaddimuhu awalan. Fa illam yajid fa busrin. Dikatakan kalau misalkan nggak ada rutab, kalau nggak ada kurma yang basah, ya kurma yang kering. Nah, kalau yang dibawa ke Indonesia itu rata-rata kurma kering semua. Karena kalau kurma yang basah itu nggak awet. Seminggu sudah busuk, 4 hari sudah busuk. Nah, makanya kalau pengen makan rutop ya biasanya di sana. Di sini ada tapi jarang sekali dan harganya mahal. Kalau misalkan tidak ada kurma yang basah, ya kurma yang kering. Nah, kurma yang sudah dikeringkan. Fatamer. Kalau misalkan nggak ada, famau zam-zam, pakai air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, air biasa. Kalau tidak ada air biasa, hulwin. Hulwin itu sesuatu yang manis yang tidak kesentuh api. Buah misalkan yang manis, apa? Mangga, apa piye? Atau stroberi, atau apa lagi yang manis? Apukat manis apa enggak? Sawu yang manis. Nah, pokoknya sesuatu yang manis yang tidak tersentuh api. Kalau tidak ada juga, fahalwa. Halwa itu sesuatu yang manis yang tersentuh api. Kolak misalkan, atau apa lagi? Sirup. Nah, sirup kesentuh api apa enggak? Kesentuh ya kan? Gulanya itu kan digodok dulu, baru seperti itu. Jadi itu urutannya. Pertama rutop, kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, air biasa. Kalau tidak ada air biasa, sesuatu yang manis yang tidak tersentuh api, hulwin. Sesuatu yang manis yang nggak kesentuh api. Kalau tidak ada juga sesuatu yang manis yang tersentuh api. Paham? Fahalwa. Itu yang keempat. Al-fitru. Setelah itu yang kelima, al-ityan bidu'ail iftar. Setelah kita membatalkan puasa, nah momen-momen puasa buka itu kan kita berbuka dulu dengan sesuatu, baru setelah itu baca doa. Bukan doa dulu baru buka, ya. Jadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, baru minum. Ini kebalik, ya. Kita minum dulu, sebelum minum yang dibaca apa? Ya doa mau minum, doa mau makan. Gimana doanya mau makan? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa mau makan atau doa mau minum dulu. Nah, kita makan, kita batalkan, baru setelah kita batalkan baru kita baca doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu, ya Allah untukmu saya berpuasa, wa bika amantu, dan karenamu saya beriman, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu, dan karena rezekimu saya sekarang bisa berbuka. Nah, jadi bukanya sudah, baru kita bersyukur atas berbuka tersebut. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahaba ad-dhama wa abtallatil uruq wa thabatatil ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi aanani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Nah, ini doa paling lengkapnya kalau kita baca doa berbuka puasa. Lain ndak hafal, yo itu yang hafal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Nah, yang warid yang ini tadi, doa yang paling lengkap. Setelah itu yang keenam, yang keenam taftirus shaimin. Nah, jangan lewatkan terutama di bulan Ramadan itu untuk melakukan satu kesunahan yang bernama taftirus shaimin, ngasih makan orang berpuasa. Ngasih memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Lima fihi minal ajril kabir, karena di dalamnya ada pahala yang sangat besar, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man fattara shaiman kana lahu mithla ajri ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Nah, barang siapa yang ngasih barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka orang tersebut dapat pahala puasanya orang yang berbuka tersebut tanpa mengurangi pahalanya dia sama sekali.
Misalkan ya Kak Minah ngasih buka puasa, tak kasih korma satu-satu. Berapa orang? 10 orang. Maka pahala puasanya orang 10 ini tadi Kak Minah dapat juga pahalanya, tanpa mengurangi pahala saya sendiri. Padahal setiap orang punya pahala beda-beda, ya kan? Setiap orang, ada orang puasa mulai dari bangun, jadi habis sholat subuh tidur sampai duhur, habis duhur tidur lagi sampai asar, habis asar tidur lagi sampai maghrib. Kira-kira pahalanya sama enggak? Sama yang habis subuh, wiritan, sholat duha, baca Quran, sekolah, ngaji, belajar, sampai duhur. Duhur sholatnya berjamaah, nanti nyempetkan ngaji lagi, nyempetkan dengarkan tausiah, nyempetkan nulis sesuatu yang berfaedah. Jadi sama yang ngisi-ngisi waktunya dengan perkara-perkara yang baik. Kira-kira sama apa enggak pahalanya? Enggak sama. Nah ini kalau misalkan kita bukakan ngasih, dan itu pahalanya didapat, katanya para sahabat, ya Rasul, berarti yang bisa ngasih ini cuma orang-orang kaya yang dapat pahala tersebut, ya Rasul. Katanya Rasulullah, ini pahala didapatkan meskipun yang kalian berikan ini cuma segelas susu, atau yang kalian berikan ini cuma 1 biji korma. Cuma 1 biji korma aja kalian juga dapat pahalanya ngasih berbuka kepada orang lain. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Kalau kalian pas Ramadan misalkan ada kegiatan masak-masak, ada kegiatan bikin takjil bersama, bikin kolak bersama misalkan, nyiapkan, ini jangan sampai ketinggalan. Walaupun cuma nata air, kalian nata air, setiap orang yang minum dari air yang kalian tata, itu kalian dapat pahalanya. Kalian noto kormo di tempatnya berbuka, ini taruh sini, taruh sini, taruh sini. Ini yang nata dapat pahalanya semua orang yang, atau mengeluarkan buka kotak kormo dibukakan, guntengkan. Pokoknya siapapun yang orang yang dapat kena berbuka puasa dengan sesuatu yang kita ada andil sebab di situ, entah kita belikan, entah kita naruh, entah kita bagikan, apapun itu, setiap orang yang kena dampak akhirnya berbuka dengan perkara tersebut, kita dapat pahalanya. Enak apa enggak? Enak. Makanya dulu di Hadramut itu kalau sudah mau berbuka itu ya ngumpul sambil baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nanti ada yang bagikan korma. Ya, kita sudah dapat korma ini ya, ijol-ijolan sama temannya. Dikasihkan ke sebelahnya, kita dapat dari sebelah. Dikasihkan lagi ke sebelah, kita dapat yang sebelah. Kasihkan lagi yang sebelah. Biar apa? Biar korma ini tadi muter, sehingga kita ikut andil dapat pahalanya puasanya semua orang yang waktu itu hadir berbuka bersama kita. Biar dapat pahalanya semuanya. Ini yang dikatakan sama Rasulullah SAW. Jadi manfaat toroso iman, barang siapa yang ngasih buka kepada satu orang, meskipun cuma sebiji korma, meskipun cuma seteguk air, orang ini dapat pahalanya puasanya orang tersebut. Puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya dia sama sekali. Yang dikasih 10 orang ya dapat pahala puasanya 10 orang, yang dikasih 100 orang ya dapat pahalanya 100 orang, 2000 orang ya dapat pahalanya 2000 orang. Seperti itu pahala, gampangnya pahala kita dapatkan di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan. Kalian bisa ada orang repot-repot bikin kolak, kalian ikut. Masih kyomek ngasihkan gula ke situ, nyemplung nih gula. Ini ngambilkan air, kalian ngambilkan air. Ini tolong pisangnya dipotong-potong, kalian potongkan pisang. Ambilkan. Itu dapat pahalanya semua orang yang ikut berbuka puasa dengan kolak yang kalian bikinkan. Seperti itu. Taftirus shaimin. Jadi tidak perlu mengeluarkan, berarti harus mengeluarkan orang, tidak harus ya, tidak harus. Istilahnya karena kalian belum produktif, belum punya uang sendiri, uangnya minta sama orang tua, ya sebisanya kita menjadi sebab dari seseorang itu berbuka. Apalagi ini di bulan Ramadan, otomatis pahalanya mereka adalah pahala puasa-puasa wajib. Pahala-pahala puasa wajib. Itu yang keenam. Setelah itu yang ketujuh, al-ightisal minal janabah qoblal fajri khurujan minal khilaf likai yabda saumuhu tahiran. Yang ketujuh adalah mengusahakan untuk mandi janabah, mandi suci, mandi besar sebelum masuknya waktu subuh.
sebelum masuknya waktu subuh. Misalkan kalian lagi haid. Sebentar lagi suci ya, sebentar lagi suci. Dilihat waktu teman-temannya sahur itu dilihat sudah putih. Nah, sudah bersih. Ini gimana ini? Harus suci waktu itu juga apa nanti nunggu agak akhir-akhir subuh? Suci aja waktu itu. Nah, biar apa? Biar kita masuk waktu puasa kita sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan bersih. Jangan ditunda-tunda wis rada engko ae, nanti isyaknya sama maghribnya dikodok aja habis subuh. Kalau misalkan bisa mandi janabahnya sebelum subuh, laksanakan sebelum subuh. Itu yang ke-7, al-ightisal minal janabah qabla al-fajr. Atau yang kalau nanti kalian sudah rumah tangga, misalkan malamnya junub sama suaminya, nah ini usahakan sebelum subuh sudah melaksanakan mandi besar. Untuk memulai puasa kita dalam keadaan suci. Itu yang ke-7. Yang ke-8, al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan. Mandi di setiap malam-malam Ramadan. Nah, mandinya di malam hari, bukan sore hari. Nah, mandinya yang disunahkan adalah di malam hari. Al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likayan syat lil qiyam. Dan waktunya setelah maghrib. Nah, setelah maghrib ini disunahkan untuk melaksanakan mandi. Biar apa? Biar sholat isyaknya, sholat tarawehnya itu kita dalam keadaan semangat. Nah, biar likayan syat lil qiyam. Makanya buka puasanya ndak usah banyak-banyak. Nah, bukone ndak usah digietne langsung makan besar, langsung semuanya disantap, akhirnya kewareken, males mandi, sholatnya ngantuk dan lain sebagainya. Makan berbuka itu sekedarnya aja. Nah, sekedarnya, jadi pas waktu buka itu sekedarnya aja. Makan kurma misalkan 3 atau 5, minum air sak gelas, ditambah susu misalkan seperti itu. Nah, nanti makan besarnya habis isya. Nah, habis sholat isya, habis pulang tarawih itu makannya pada waktu itu aja. Jangan habis maghrib. Nah, karena apa? Ada kesunahan setelah maghrib itu disunahkan untuk mandi. Nah, mandinya kayak gimana ya? Mandi persis kayak orang mandi besar, keramas dan lain sebagainya, dan itu setiap malam. Nah, setiap malam. Agar yansyat lil qiyam, biar sholat malamnya itu, sholat tarawihnya itu semangat. Setelah itu yang ke-9, al-muhafadzah ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Menjaga sholat tarawih ya, jaga sholat tarawih mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam hari, man qama Ramadan maksudnya yang menghiasi malam-malamnya itu dengan ibadah dalam keadaan iman, dalam keadaan ihtisab. Ihtisab itu ya sabar sampai akhir Ramadan ya. Semangatnya itu full sampai akhir Ramadan. Tarawihnya itu full sampai akhir Ramadan, deresnya itu full sampai akhir Ramadan, kajiannya full sampai akhir Ramadan. Itu namanya ihtisab. Semangat 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua wis rodok luyu, 10 hari ketiga wis sudah usah tarawih wis. Nah, sudah enggak dapat pahalanya yang ini. Yang dikatakan sama Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosa-dosanya dia yang lalu, bahkan yang setelahnya juga dapat ampunan. Wal maksud bi qiyami Ramadan salatut tarawih, ampunan. Nah, kalau misalkan yang dikatakan di sini adalah ampunan. Ampunan itu apa sih? Ampunan ini kan ridhonya Allah. Ampunan itu kan sesuatu yang Allah Ta'ala, kamu dosa gini tak ampuni, kamu salah gini tak ampuni. Itu kan namanya ampunan. Dan tanda dari sebuah ampunan ya, tanda kalau kita itu hamba yang diampuni sama Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala jaga kita dari perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Seperti yang dikatakan sama Rasulullah ketika perang Badar. Tahu perang Badar?
Perang Badar itu perang pertama kalinya Rasulullah melawan orang kafir Quraisy. Jumlahnya cuma 313 orang ngelawan musuh yang ribuan orang. 1000 orang yang jadi musuhnya. Tapi dapat kemenangan. Maka dikatakan Rasulullah waktu itu ngumpulkan ahlu Badar sambil mengatakan, ya ahla Badrin, if'alu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara min dzambikum ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Wahai para ahlu Badar, wahai orang-orang yang ikut perang Badar, silahkan lakukan amal sesuka kalian. Silahkan kalian mau jadi orang seperti apapun, silahkan. Karena Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa kalian yang lalu dan sudah mengampuni dosa kalian yang akan datang. Dosa yang sebelumnya diampuni, dosa setelahnya juga diampuni. Saking bagusnya perang yang mereka lakukan, saking bagusnya ibadah yang mereka persembahkan sama Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala ridho awalnya mereka, ridho sama akhirnya mereka. Sampai Rasulullah mengatakan, silahkan lakukan amal kalian sesuka kalian. Tapi ketika Rasulullah mengatakan yang seperti itu, misalkan kalau kita yang misalkan Rasulullah ada di sini, terus ngomong sama kalian seperti itu, wahai anak-anak Nurul Huda, if'alu ma syi'tum, silahkan lakukan sesuka kalian. Kira-kira kita jadi orang kayak apa? Orang usah ngapalin Quran, wes dapat ampunan, sudah pasti masuk surga saya. Alah, ndak usah posok-posonan lah, nggak usah banyak-banyak lah puasanya, saya lo sudah diampuni. Aduh, itu kalau kita, ya, kalau kita pemahamannya kayak gitu. Jadi istilahnya begitu dikatakan yang seperti itu, if'alu ma syi'tum, silahkan lakukan apapun sesuka kalian, karena Allah Ta'ala sudah ridho sama awalnya kalian dan akhirnya kalian. Tapi ternyata yang terjadi apa? Orang-orang yang ada di perang Badar itu, orang-orang yang hadir di perang Badar tersebut adalah orang-orang yang paling khusyuk sholatnya, yang paling banyak puasanya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling menjadi orang yang paling depan di dalam soft-soft sholatnya, orang-orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini para ahlu Badar. Berarti apa? Ketika Allah Ta'ala ngasih ampunan kepada seseorang, di situ Allah Ta'ala ngasih benteng kepada mereka. Ini orang-orang ahli surga, aku bebaskan hatinya, aku bebaskan pikirannya, aku bebaskan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam nerakaku. Dibersihkan sama Allah. Makanya salah satu tandanya kalau orang keluar, ini Ramadan saya ini diampuni bener apa enggak ya? Saya ini Ramadan saya ini jadi orang-orang yang benar-benar dapat rahmatnya, dapat ampunannya apa enggak? Kita lihat aja. Setelah Ramadan ini kita jadi orang kayak apa? Tambah khusyuk apa enggak? Tambah bisa ngontrol emosi apa enggak? Tambah bisa rajin belajarnya apa enggak? Tambah rajin hafalannya apa enggak? Tambah hubungannya sama Al-Quran membaik apa enggak? Kalau enggak, berarti ya enggak makbul Ramadannya. Kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan orang ini masuk Ramadan, keluar dari Ramadan jadi orang yang lebih baik, itu pertanda kalau dia dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya diusahakan dulu dari sesuatu yang disunnah-sunnahkan sama Nabi Muhammad, ini kita usahakan agar kita jadi hamba-hamba yang lebih baik. Itu yang ke berapa tadi? Ke-9. Setelah itu yang ke-10, sunnah yang ke-10, ta'akkudul muhafadzah ala salatil witir. Melaksanakan, jadi berusaha lebih lagi di dalam melaksanakan sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu sholat sunnah setelah isya, banyaknya minimal 1 rakaat. Tapi makruh kalau istiqomah 1 rakaat. Paham? Jadi sholat witir itu minimal 1 rakaat. Tapi kalau istiqomah 1 rakaat terus jadinya makruh. Kenapa? Yo mosok yo 1. Sholat 1 rakaat itu tahu-tahu tahiyatnya kan. Paling enggak berapa? Paling enggak 3. Kalau pengen lebih berapa? 5. Pengen lebih berapa? 7. Pengen lebih berapa? 9. Maksimal 11. Nah, itu sholat witir. Waktunya setelah kita sholat isya sampai sebelum subuh. Bahkan di madhab lain, kalau menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah,
Tapi di madhab lain ada yang mengatakan hukumnya wajib, karena Rasulullah mengatakan malam yutir falaisa minna. Orang yang tidak sholat witir bukan golongan kami, bukan golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang hukumnya wajib. Nah, witir di bulan Ramadan kesunahannya berlipat ganda. Kenapa? Karena kesunahan witir di bulan Ramadan dengan witir di luar Ramadan itu beda. Kalau di luar Ramadan sunnahnya witir, sholat sendiri-sendiri. Kalian pengen sholat witir ya sholat sendiri-sendiri. Tidak disunnahkan berjamaah. Tapi di bulan Ramadan disunnahkan berjamaah. Setelah itu bedanya juga wa yusannu fihil jahar, disunnahkan dibaca keras. Kalau di bulan Ramadan disunahkan dibaca keras. Kalau di luar Ramadan disunahkan bacanya sir, pelan, bacaannya pelan, Fatihahnya pelan, suratnya pelan. Tapi kalau di Ramadan sunahnya kayak sholat isya dibanterne, kayak sholat taraweh dibanterne. Habis itu yang ketiga yang membedakan witir Ramadan itu disunahkan juga di setengah terakhir witir, ya. Di setengah terakhir, di rakaat terakhir, wa yusannu fihil qunut fin nisfil akhir min Ramadan alal mu'tamad. Jadi di witir kita mulai pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan itu disunnahkan untuk ditambahi dengan doa kunut di rakaat terakhirnya. Nah, rakaat terakhirnya ketiga, ya kunut di yang ketiga. Kalau terakhirnya di 5, ya ditambahi kunut di rakaat yang kelima. Kunutnya apa? Ya kunut kayak biasa, kayak kalau kalian melaksanakan sholat subuh. Itu yang ke berapa? 10. Setelah itu yang ke-11 al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur. Yang ke-11 yang juga penting sekali yaitu memperbanyak baca Al-Qur'an bitadabbur, dengan mentadaburi makna-maknanya, dengan memahami makna-maknanya. Waqad warada fil athar Ramadan syahrul Quran, karena dikatakan Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW di setiap Ramadan yang beliau temui itu ada malam-malam khusus di mana beliau ini belajar Al-Quran sama malaikat Jibril. Dan pertandanya kalau malamnya itu belajar Al-Quran sama malaikat Jibril, paginya itu para sahabat mengatakan karena Rasulullah SAW karihil mursalah. Rasulullah itu kayak kalau jalan di antara kita aja kayak angin sepoi-sepoi. Jadi nyejukkan sekali. Udah gitu ditambahi lagi Rasulullah kalau sudah malamnya ketemu sama malaikat Jibril, pagi itu senengane sedekahnya orang yang tidak takut fakir sama sekali. Bahkan ada satu orang datang setelah masuk Islam sama Rasulullah dihadiahi domba. Jadi apa? Kambing itu sebanyak kambing yang memenuhi kaki bukit. Tahu? Jadi ada bukit, ada gunung kecil itu, bawahnya ada lembah, itu lembahnya penuh sama kambing dihadiahin sama Rasulullah kepada satu orang. Dia baru masuk Islam, Rasulullah ngasih, kamu tak kasih hadiah kambing. Sak berapa ya Rasul itu? Kambingku yang ada di lembah sana. Dikirain dia mungkin apa 50, apa 70, apa 100. Itu aja kan udah banyak sekali. Ternyata begitu didatangi, ternyata kambingnya itu memenuhi kaki bukit. Jadi bukit itu sak puteran itu ada kambing penuh, itu punyanya Rasulullah semua, dihadiahkan kepada orang tersebut. Sampai dia saking senangnya pulang ke kaumnya, pulang ke negerinya, langsung koar-koar aslimu ya kaum, masuk Islam kabeh kalian, fa inna Muhammadan qad tasaddaqa tasadduqan, karena Muhammad telah bersedekah dengan sedekahnya orang yang tidak takut fakir sama sekali. Sedekahnya Rasulullah seperti itu. Ketika akhir usianya beliau, ketika beliau haji wada, haji yang terakhirnya Nabi, dikatakan Rasulullah sedekah 100 ekor unta. 70-nya disembelih sendiri sama Nabi. 70-nya disembelih sendiri sama Nabi, 30-nya disembelih sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Hunain dapat ghanimah banyak sekali. Dikatakan satu orang ada yang dikasih hadiah sama Nabi, ini dibagikan, ini kasih onta 1000, ini onta 4000, ini onta 3000. Ini bayangkan. Ada orang zaman sekarang sedekah sak gitu. Ini sedekah. Jadi itu katanya para sahabat, Rasulullah kalau sudah malamnya itu taklim sama Jibril, belajar Al-Quran sama Jibril, paginya beliau itu kayak angin sepoi-sepoi. Semua orang kena imbas kebaikannya, entah itu senyumnya, entah itu omongan baiknya, entah itu sedekahnya, entah itu apapun kebaikan diberikan sama Rasulullah SAW pada waktu tersebut. Ini Nabi.
Rasul. Yang surga kelihatan, neraka kelihatan, malaikat kelihatan, sinau. Lah awake dhewe surgane ndak ketok, nerakane ndak ketok, ndak gelem sinau. Ini kan parah sekali. Jadi belajar, bukan cuma ngaji saja tapi mempelajari makna dari Al-Qur'an tersebut. Itu ke-11. Yang ke-12 al-iktsar minas sunan, memperbanyak sholat sunnah ya. Qobliyah ba'diyahnya diperhatikan lagi, qobliyah subuhnya, karena setiap pahala-pahala sunnah, amal-amal sunnah ya, amal perbuatan yang hukumnya sunnah itu kalau di Ramadan pahalanya kayak pahala wajib. Pahalanya jadi pahala wajib, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, dan itu yang paling utama. Makanya guru saya pernah istilahnya merasa lucu kayak sama orang-orang yang melaksanakan sholat taraweh tapi tidak ba'diyah isya. Jadi sholat isya, pas orang-orang ba'diyah isya dia duduk-duduk, habis itu taraweh. Pahalanya sholat taraweh sama pahalanya ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya ba'diyah isya. Ba'diyah isya 2 rakaat sama sholat taraweh yang berapa rakaat? 20 rakaat, itu besaran pahalanya 2 rakaat setelah isya, karena hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sholat sunnah yang paling ditekankan. Jadi jangan ketinggalan, ba'diyahnya iya, tarawehnya juga iya. Ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qobliyah asar, ba'diyah sama qobliyahnya duhur itu diperbanyak lagi. Setelah itu yang ke-13 al-iktsar minal a'malis shalihah, memperbanyak amal soleh kasedaqah seperti sedekah, silaturahim, hudur majalisil ilm, mendatangi majelis-majelis ilmu, iktikaf. Kalau kalian setiap kali masuk masjid jangan cuman yo masuk masjid mau tarawih, jangan. Tapi begitu masuk niatkan nawaitul iktikaf. Saya niat iktikaf biar dapat pahalanya orang melaksanakan iktikaf. Wal i'timar wal iqbal 'ala Allah bi hifdzil qalb wal jawarih wat da'awatil ma'thurah. Yang ke-14 al ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar. Yang ke-14 selalu mencari-cari malam-malam Lailatul Qadar, terutama di 10 hari yang terakhir. Yang ganjil-ganjil, terutama lagi yang ganjil-ganjil dari 10 hari yang terakhir, 21, 23, 25. Itu kita cari malam Lailatul Qadar di malam-malam tersebut. Yang dikatakan sama Rasulullah, dikatakan oleh Allah Ta'ala khairun min alfi syahr. Pahala kebaikan yang dilaksanakan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya kayak orang melaksanakan kebaikan tersebut sebanyak 1000 bulan. Kalian sedekah 1 rupiah di malam itu kayak sedekah 1 rupiah selama 1000 bulan. Kalian sholat malam 2 rakaat di malam itu kayak sholat malam 1000 bulan. Kalian ngaji di malam itu kayak ngaji selama 1000 bulan. Karena itu adalah hadiahnya Allah Ta'ala untuk umatnya Rasulullah SAW yang kepikiran, ya Allah, umat saya ini umurnya cuma 60, 70, cuman pendek-pendek, apa bisa ngalahkan pahalanya sholat-sholatnya umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh yang usianya 1200 tahun, umatnya Nabi Adam yang umurnya ribuan tahun. Umat-umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang. Lah kalau misalkan mereka umurnya 1000 tahun, berarti sholatnya berapa tahun? Yo minimal yo 950. Lah kita lek 60 tahun, berarti sholatnya berapa tahun? 60 tahun dipotong sama haidnya di umur 10 tahun misalkan 50 tahun. Bisa 50 tahun ngalahkan orang sholat 950 tahun? Bisa ngalahkan puasanya orang 900. Ini beda. Katanya Rasulullah, ya Allah, ini umat saya ini umurnya pendek-pendek, apa bisa ngalahkan ibadahnya umat-umat terdahulu? Katanya Allah Ta'ala tak kasih hadiah namanya Lailatul Qadar, tak sembunyikan di malam-malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan itu mungkin jadi malam Lailatul Qadar. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasul, kalau ini adraktu Lailatul Qadar famada aqul. Kalau saya ketemu sama Lailatul Qadar harusnya saya baca apa ya Rasul? Maka diajari sama Rasulullah, qul, katakan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta ampunan dan juga kebaikan.
Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Makanya ini doa mesti dibaca setiap malam-malam Ramadan, karena kalau misalkan kita baca setiap malam, minimal salah satunya mesti kena sama Lailatul Qadar. Makanya dibagi. Kalian pengen sedekah, mampunya berapa? 30.000 misalkan. Jangan di hari pertama langsung disedekahkan 30.000, jangan. Bagi jadi 30, sehari 1.000, besoknya lagi 1.000, besoknya lagi 1.000, diratakan sampai akhir Ramadan. Nah, enggak apa-apa Kak, 1.000 enggak apa-apa. Walaupun sedikit-sedikit tapi diratakan sampai akhir Ramadan. Seperti itu. Intinya 14 ijtihad fil ashr al-awakhir wa tahri Lailatul Qadar. Yang ke-15 taharril iftar ala halal. Berusaha untuk selalu berbuka dengan sesuatu yang halal. Yang ke-16 at-tausi'ah 'alal 'iyal. Istilahnya meluaskan rezekinya keluarga. Ini buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, bikin masakan yang lebih enak-enak ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan. Setelah itu yang ke-17 tarkul lagwi wal musyatamah fa in syatamahu ahad falyatadzakkar biqalbihi annahu shaim. Yang terakhir adalah meninggalkan perkara-perkara yang lagwu, yang sia-sia, ataupun perkara-perkara yang membuat perdebatan. Kalau misalkan ada orang debat kita, nyulut emosi kita, langsung ingatkan diri kita, ini shaim, ini shaim, ini shaim. Saya lagi puasa, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk, jangan sampai bales perdebatannya orang, keluar aja dari tempat perdebatan tersebut. Itu yang terakhir, wallahu a'lam bishawab.